direkomendasikan bisa makan ini kecuali lu bisa mastiin lu bisa kunyah itu sampai benar-benar halus. Otherwise, something living in your throat. Hi, welcome back to Kelambu Channel. Ola here supported by Spartan Project ID. Hari ini gue mau membahas 7 makanan ekstrim di dunia versi Spartan. So, kenapa gue membahas ini? Karena juga nggak mungkin kan Kelambu ngebahas hal yang standar gitu ya. Jadi gue mencoba membahas soal makanan tapi versi ekstrim. Well, Kelambu akan selalu bawain hal-hal yang fantastis, legend, myth, horror gitu. Jadi pantengin terus channel kita, pastiin lu untuk tekan tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya untuk tahu update dari video kita selalu. So, tanpa berpanjang-panjang, let's check number 1 list. Number 1 is balut. Lo tahu balut? Jadi balut itu berasal dari Filipina. Sebetulnya gue punya experience ke sana. Jadi gue sempat ke sana sekitar 2 tahun yang lalu dan gue nyaksiin sendiri balut itu apa. Balut itu adalah telur bebek yang dia kondisinya itu setengah embrio dan setengah sudah jadi bebek. Instead of membiarkan mereka dalam kondisi telur aja, dia membiarkan si embrio ini setengahnya sudah tumbuh menjadi bebek. Terus mereka ini akan merebus, si orang Filipina ini akan merebus telur tersebut dan menyajikannya di pinggiran jalan. Jadi ini jenisnya food street ya. Jadi lu bisa temuin makanan ekstrim ini di Filipina di mana aja. Mereka menjualnya dengan kondisi sudah direbus gitu. Jadi nanti lu peel kulitnya gitu dan lu bisa lihat si embrio dengan setengah badan dari bebek yang sudah jadi itu. Embrio bebek ini usia idealnya itu sekitar 16 sampai 21 atau idealnya 17 hari dan kondisinya itu dimakan yang sudah direbus dalam waktu 20 sampai 30 menit. Biasanya cara makannya itu adalah dia tuh ada sausnya gitu. Sausnya isinya adalah cuka, cabai sama bawang putih sama garam gitu. Jadi cara lo makannya pertama lu akan setelah dipil dan gak fully peel, jadi setengah setelah telurnya dibuka lu akan seruput gitu, lalu lu akan seruput juga si saus cukanya itu. Jadi cukanya ingredientsnya adalah bawang putih, cabai, lalu ada cuka dan juga garam. To be honest, gue pas kesana gak berani nyoba karena gue sempat lihat temen gue kan yang coba samperin si tukang jualannya itu, terus gue bauin dan baunya bau amis banget karena kan bebek sendiri udah amis kan, dan lo bisa bayangin itu setengah dari embrio dan setengahnya itu adalah kondisi si bebek yang lo bisa lihat udah ada bulunya gitu tuh, lo bisa lihat. Sebetulnya balut ini adalah salah satu juga ikon makanannya Filipina gitu, dan anak-anak di sana tuh di sekolahnya mereka diwajibin buat makan balut ini di kelas sainsnya mereka. Jadi mereka udah practically terlatih dari kecil untuk memakan makanan ekstrim ini dan menurut mereka itu biasa aja gitu. Terus harga balut ini kisarannya sekitar 32 peso atau dirupiahkan sekitar 8.600 rupiah per satu buah balutnya itu. Buat lo yang penasaran, di sini sih kayaknya gue nggak pernah lihat ya di Indonesia, tapi kalau lo berkesempatan untuk mengunjungi Filipina next dan lo orang yang berani untuk mencoba hal-hal ekstrem, mungkin lo bisa coba untuk nyicipin si balut ini di sana. Jika informasi yang gue sampaikan ini kurang tepat, lo bisa komentar di kolom komentar dan provide informasi yang lebih bagus gitu ya. Oke, sebelum gue lanjut ke list kedua makanan ekstrim versinya Spartan, gue mau kasih tahu kalau siang ini tuh gue dapat kiriman makanan snack gitu. Gue dikirimin rondoletti. Ini tuh produk wafer roll gitu kayak Astor, yang di dalamnya tuh ada isian gitu. Variannya itu ada 4, ada vanilla, ada cappuccino, ada coklat, dan juga cookies and cream. Per bungkus gini, ini harganya Rp27.000 aja. Nanti di videonya gue akan kasih detail kemana lo bisa beli kue ini. Yang pasti kuenya ini udah gue coba enak banget dan cocok banget kalau lo suka snack-snack yang manis tapi light gitu, lo bisa beli produk si rondoletti. Well, gue akan lanjut ke yang kedua. Gue punya makanan khasnya Jepang, itu bentuknya mata tuna. Si mata tuna ini di Jepang namanya Maguro no Medama.
kuliner khas Jepang ini ingredients utamanya adalah mata tuna. Jadi kalau yang lu tahu, tuna itu hanya dijual dagingnya aja, tapi sebetulnya mata dari ikan tuna tuh bisa dimakan gitu, dan itu jadi makanan populernya orang Jepang sana. Jadi ukuran bola matanya itu segede bola pingpong. Terus biasanya itu tuh jadi makanan snack pembuka di bar-bar gitu kalau di Jepang. Jadi kalau lu mampir ada kesempatan ke sana gitu atau pernah ke sana, correct me if I'm wrong, di bar-bar sana itu started snack pembukanya itu adalah, nggak selalu ya, tapi ada menu mata ikan tuna. Buat beberapa orang yang mungkin pernah coba gitu, ya gue nggak tahu sih, karena gue juga bukan pencinta ikan pada dasarnya. Gue nggak tahu rasanya kayak apa, tapi menurut gue ini bagian dari makanan ekstrim karena matanya itu cukup besar gitu, dan gue sih agak jijik ngebayanginnya. Hidangan ini tuh terdiri dari sklera, yaitu eksterior keras yang menahan si lensa mata ikan tunanya tadi. Terus bagian irisnya dan bagian dalaman matanya itu yang katanya kenyal-kenyal, itu yang dikonsumsi sama orang Jepang sana gitu. Nah, biasanya cara masaknya itu dia ada yang ditumis, ada yang juga dicampur sama bahan makanan lain gitu ya, tapi seringkali mereka juga ada yang direbus gitu. Nah, katanya sari-sari dari iris matanya si ikan tuna ini tuh katanya enak, katanya segar gitu. Terus kenyal, teksturnya itu kenyal gitu. Terus katanya sih bagi orang yang udah makan, dan dari beberapa juga source yang gue baca, rasanya itu mirip kayak gurita dan cumi-cumi kekenyalannya. Jadi kalau lu pernah makan gurita dan cumi-cumi, kurang lebih tekstur kekenyalan dari si mata ikan tuna ini kayak gitu. Terus ini tuh jadi makanan yang biasa aja buat mereka gitu, dan nggak ada nilai ekstrimnya. Tapi buat kita, mungkin buat gue terutama, makan ikan tuna kayaknya nggak dulu gitu ya. Gue juga nggak makan ikan tunanya malah, apalagi matanya gitu. Tapi kalau lu penasaran dan punya kesempatan untuk pergi ke Jepang sana, mereka jual itu di mana-mana, dan lu bisa temuin di bar. Bahkan itu sebagai pembuka dari barnya itu kalau lo mau snack gitu ya. Next yang ketiga gue punya tarantula goreng di Kamboja. Jadi Kamboja sana, lo tahu tarantula kan? Tarantula ini gue bilang kayak bapak moyangnya laba-laba. Lo tahu kan, yang gede banget, terus banyak bulu di kaki-kakinya gitu. Itu binatang yang gue takut banget selain kecoa itu adalah tarantula, karena gue nggak bayangin si bulu-bulu yang ada di kakinya itu dan mata besarnya yang gue nggak bisa bayangin. Jadi justru di Kamboja itu malah jadi snack makanan yang biasa aja gitu. Mereka udah konsumsi itu dalam waktu yang cukup lama gitu. Malah beberapa orang yang sempat ditanyai pendapat mereka untuk rasa dari si tarantula goreng ini, itu rasanya katanya kayak daging kepiting. Oke, berarti rada amis. Terus mereka biasanya itu cuman digoreng ke minyak panas gitu, terus dikasih garam sama bawang putih. Makannya tuh udah kayak gitu aja, jadi goreng panas-panas gitu. Terus biasanya sebelum digoreng panas-panas, si bulu-bulu yang ada di kaki tarantulanya itu bakal dicabutin, dibersihin dulu. Gue nggak tahu cara bersihinnya gimana, apa dikerok satu-satu gitu kan. Tarantula mungkin besarnya di tangan gue segini kali ya, besarnya di tangan gue. Nah, jadi mereka akan bersihin itu. Abis dibersihin mereka goreng di minyak panas. Abis itu dia kasih bawang putih dan juga garam. Terus mereka udah makan aja gitu. Sebetulnya sebelum proses langsung digoreng, abis dibersihin itu mereka itu biasanya direndam dulu dalam cairan MSG, gula sama garam semalaman. Jadi udah ada rasanya gitu. Jadi yang tadi gue bilang seasoningnya adalah garam dan juga bawang putih, itu udah dilakuin sebelum digoreng. Jadi udah nempel gitu sih rasanya di situ. Biasanya mereka jual ini di rumah-rumah makan. Jadi kalau lu punya kesempatan untuk pergi ke Kamboja, atau lu udah pernah ke Kamboja, correct me untuk informasi ini, apakah betul di Kamboja sana tarantula itu dijadikan makanan snack yang normal aja gitu dimakan? Ya di Indonesia sini sih gue tahu ya beberapa daerah itu menyediakan makanan-makanan ekstrim gitu ya. Kayak misalkan di Manado itu gue tahu mereka punya makan kelelawar, mereka makan ular gitu. Mereka juga kadang makan buaya, monyet gitu. Jadi mereka kayak punya pasar khusus yang menyediakan
makanan ekstrim itu. Tapi kalau untuk tarantula gue baru tahu setelah gue research ini. Next yang nomor 4, gue pergi ke Skotlandia. Di Skotlandia ini ada makanan namanya haggis. Haggis. Jadi haggis ini adalah jantung. Jadi dia tuh jeroan yang isinya adalah jantung, hati, paru-paru domba yang ditumpuk terus dicampur pakai bawang putih, oatmeal sama lemak, terus dikasih bumbu rempah-rempah gitu dan dikasih garam. Nah, jadi setelah dibersihkan si jeroan tadi, baik jantung, baik hati, baik paru-parunya, itu dia direbus dulu sampai lembut. Abis itu ditumbuk sampai halus, terus dibungkus pakai jeroannya kambing. Mungkin kayak ya bagian tertentunya gue nggak tahu lah, tapi itu di wrap pakai jeroannya lagi gitu, Nanti lu bisa lihat di gambarnya. Terus kenapa jeroannya itu jeroannya itu kambing gitu? Karena pertama penduduk di Scotland itu lumayan menyukai produk olahan daging kambing. Jadi mereka punya banyak source untuk dapetin si jeroan-jeroan tadi gitu ya. Gue kan ngebayangin kambing aja tuh kan udah bau ya. Gue juga gak suka kambing, jadi kambingnya udah bau. Terus itu bagian jeroannya. Terus pembuatannya ini juga makan waktu yang panjang banget. Jadi untuk ngedapetin si sajian haggis ini, proses pembuatannya kurang lebih 18-20 jam. Mereka tuh biasanya juga makan ini nggak selalu setiap hari ya, maksudnya bukan regular food yang selalu mereka makan gitu. Ada penyedianya tapi nggak setiap hari, dan ada event-event tertentu juga yang mereka akan menyediakan olahan ini gitu. Terus biasanya ini disajikan dengan kentang dan lobak tumbuk. Proteinnya dia dapat dari si jeroan itu, terus karbonya dia pakai si kentang dan juga pakai lobak gitu. Terus karena teksturnya juga lembut, ya nggak tahu lah. Pokoknya gue sih belum pernah nyoba, tapi kalau lu udah pernah nyoba dan punya experience-nya, lu boleh bantu gue untuk memperbaiki informasi yang gue sampaikan di kolom komentar ya. Next, yang kelima, gue punya sanakji atau gurita hidup dari Korea Selatan. Mungkin lu beberapa kali udah pernah notice lah ya, kalau misalkan lihat berita, lihat informasi di YouTube atau misalkan juga di platform media mana gitu yang nyeritain bahwa Korea Selatan tuh juga punya menu yang menghadirkan gurita dalam kondisi hidup. Jadi mereka makan itu hidup-hidup gitu. Sebenarnya makanan ini tuh dibilang ekstrim iya, dibilang aneh iya, dibilang mematikan iya. Karena sebetulnya walaupun ketika si gurita itu tuh dipotong-potong, tentakelnya tuh masih hidup gitu. Makanya gak sembarangan orang juga bisa makan ini. Kecuali lu bisa mastiin ketika itu masuk ke mulut lu kunyah itu sampai benar-benar lumat. Otherwise, si tentakel itu akan tetap hidup di daerah tenggorokan lu. Jadi kalau lu pernah lihat video-video gitu ya, yang orang makan itu, walaupun udah masuk ke mulut tuh, si tentakelnya masih jalan-jalan gitu kan di mulut lu. Jadi ya gak semua orang direkomendasikan bisa makan ini, kecuali lu bisa mastiin lu bisa kunyah itu sampai benar-benar halus. Otherwise, something living in your throat gitu. Ini biasanya mereka makannya mentah-mentah menggunakan kecap asin aja. Jadi dipotong, dimasukin kecap asin, terus ya udah makan aja langsung gitu. Buat warga lokal sebenarnya ini juga salah satu jenis dari street food ya. Jadi lu bisa temuin di jalanan-jalanan atau di restoran-restoran di Korea Selatan tuh dengan mudah untuk menu ini. Tanya aja, ada nggak sanakji gitu. Itu artinya adalah gurita hidup. Buat masyarakat lokal itu berasumsi bahwa si sanakji ini ampuh dalam meningkatkan vitalitas dan kebugaran, karena dia ngerasa ini lebih fresh dibandingkan yang sudah dimasak gitu. Guritanya ini lebih bermanfaat untuk tubuh. Jadi mereka mempercayai ini akan membangun vitalitas lu lebih baik, untuk kebugaran lu lah kayak gitu. Tapi gue tidak bisa menyertakan source-nya. Lo bisa cari informasinya lebih lengkap atau komen di kolom komentar untuk memperbaiki informasi yang gue kasih. Next, yang keenam gue punya escamol. Escamol ini berasal dari daerah Meksiko. Apa sih escamol? Escamol ini adalah kaviar. Lo tahu kaviar? Jadi kaviar tapi dari larva serangga.
larva serangga, jadi bentuknya tuh masih telur-telur gitu. Hidangan ini tuh dibuat dari sekumpulan larva dan kepompong semut yang diambil dari tanaman. Dianggap sebagai sebuah hidangan khas menurut Slow Food Foundation. Eskamol dikumpulkan dari alam liar oleh para petani yang disebut eskamoleros. Jadi petani eskamoleros ini lebih spesifik untuk ngambilin larva-larva sama kepompong dari tanaman yang diambil di alam liar. Udah ada petaninya sendiri tuh. Jadi kalau di sini kita cuma tahu petani garam, petani padi gitu ya, petani tebu, sawit. Di sana ada petani untuk ngumpulin larva kepompong, namanya Escamolores. Nah, setiap tahun mereka pergi ke bukit untuk mencari sarang semut ini. Biasanya tidak lebih dari 70% eskamol atau larva yang diambil, karena kalau dihabisin semua nanti next tahun depannya mereka nggak bisa panen. Jadi dia cuma ambil 70% aja, 30%-nya dia leave it untuk dia berkembang biak dan next year dia bisa panen lagi gitu. Larva ini kemudian akan dicuci, habis itu dibekuin dan dijual sepanjang tahun di pasar dan restoran. Harga eskamol ini bisa bervariasi sesuai dengan musimnya, karena musim ini juga akan mempengaruhi dari banyaknya si eskamol atau larva kepompong semut ini. Kalau cuacanya terlalu ekstrim ya mereka juga akan panennya sedikit. Jadi harganya disesuaikan dengan yang tersedia di alam liar gitu. Jadi bervariasi, tidak ada patokannya. Biasanya penyajian eskamol ini itu ditumis dengan mentega dan rempah-rempah. Selain di restoran-restoran, eskamol dapat ditemukan di kedai-kedai taco. Nah, biasanya eskamol ini dijadikan campuran juga omelet gitu ya. Terus ada juga yang cuma langsung makan aja gitu, didampingi sama guacamole sama tortilla. Jadi di wrap gitu, tengahnya ada larva tadi, larva semut, ada kepompong gitu. Nah, terus di wrap sama si guacamole itu dan pakai tortilla gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Setahu gue sih jenis-jenis larva kayak gitu ya, itu biasanya proteinnya banyak biasanya gitu. Jadi, tapi gue belum ngelakuin riset lebih sih. Tapi setahu gue makanan jenis-jenis larva itu dia ngandung protein, kayak misalkan ulat sagu gitu kan. Ulat sagu tuh proteinnya banyak banget, dan yang diambil adalah jenis larva gitu. Gue seneng banget lihat-lihat video yang dia penjelajah alam, terus dia kayak kelaparan gitu, terus gak bisa nemuin makanan. Dia kayak black aja kayu-kayu mati di area belantara yang dia tuh kayunya lembab. Nah, biasanya ketika mereka black itu tuh ada larva yang hidup di situ dan mereka makan aja hidup-hidup gitu. Next, yang terakhir, gue punya hati kobra. Hati kobra ini ada di daerah Vietnam. Sebetulnya yang seperti gue bilang tadi, di Indonesia juga makanan-makanan ekstrim untuk sejenis itu tuh ada. Bahkan udah banyak banget kedai-kedai yang juga jual darahnya gitu ya, jual dagingnya, kulitnya, sampai bisanya juga dijual gitu. Cuman emang Vietnam ini terkenal banget makanannya banyak banget yang ekstrim. Selain juga kayak serangga-serangga gitu, terus juga amfibi itu dia juga makan. Nah, kali ini gue mau bahas makanan Vietnam yang jual hati kobra. Katanya ada di sebuah restoran yang terkenal dengan masakan ularnya adalah Nguyen Van Dutch. Correct me if I'm wrong ya. Nguyen Van Dutch, sebuah restoran populer di desa Lemat, Vietnam. Desa Lemat ini terkenal dengan sajian berbagai jenis ularnya. Bahkan saking dia terkenalnya, desa satu ini tuh sampai dijuluki dengan desa ular. Dan penangkapan ular terbanyak di daerah Vietnam itu ada di desa tersebut. Jadi ratusan ular tuh, gue gak ngerti, mungkin dia juga mengembangbiakan ular itu ya, sampai bisa nangkap mereka dalam jumlah ratusan dan dijadikan menu tetap di sebuah restoran gitu. Gue rasa sih juga pasti ada yang ternakin gitu kan. Hidangan ini tuh termasuk hidangan yang selain ekstrim juga kejam. Jadi dalam keadaan hidup tuh si kobra itu akan dibelah gitu, terus diambil hatinya, terus untuk dikonsumsi karena sama darahnya juga. Karena ketika hati kobranya itu masih dalam keadaan berdetak gitu, efeknya itu bagus. Tapi kalau misalkan ketika lu matiin dulu dia dan hatinya itu udah tidak beroperasional gitu, katanya itu nggak terlalu mujarab untuk stamina atau kekebalan tubuh. Jadi mereka tuh percaya untuk makan darah ular, hati ular atau empedu ular ya, kalau itu tuh bisa bangkitin stamina dan juga
kekebalan imun mereka gitu. Tapi kondisinya mereka tidak mematikan ularnya dulu, tapi ularnya hidup terus dibelek, diambil organnya dalam kondisi masih segar gitu, mereka langsung konsumsi, bahkan dalam keadaan belum diolah gitu, langsung aja dimakan. Biasanya ada menu-menu yang mereka sediakan kalau mereka tidak bersedia untuk makan itu secara langsung atau mentah. Mereka bisa bikin juga jadi lumpia, terus mereka bisa bikin juga jadi campuran sayur, jadi ditumis gitu. Terus ada juga yang dibikin jadi isian kue gitu, diisi gitu, kayak lumpia diisi sayur dan juga bagian dari ular itu, termasuk kayak kue juga dia bisa kayak ditumis, terus isiannya dimasukin ke dalam kuenya gitu ya. Ini tuh makanan yang menurut orang Vietnam tuh wajar aja, karena sebetulnya sih nggak sedikit restoran-restoran yang menyediakan makanan seperti ini. Cuman yang gue informasikan tadi adalah restoran yang populer di daerah Le Mat, Vietnam. Saking dia populernya, dia sampai dijulukin sebagai desa ular. Sejauh ini gue sampai situ dulu aja untuk pembahasan makanannya. Semoga ini tidak mempengaruhi reaksi makan kalian, dan gue berharap lu tidak menonton ini ketika lu makan, karena gue yakin itu akan mempengaruhi dan lu membayangkan oke, bentuknya seperti ini gitu ya, dan mengurangi rasa selera makan lu. Jangan lupa untuk tetap share, komen, subscribe gitu untuk informasi-informasi yang sudah gue sampaikan dan menurut lo kurang tepat, kurang menarik, atau ada informasi lain yang ingin gue sampaikan, silahkan bantu untuk komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol lonceng, jadi setiap kali gue update lo akan menjadi orang pertama yang tahu informasi apa yang gue sampaikan. Jangan lupa untuk stay safe. So see you again, bye.